Selamat malam, kembali lagi ke channel Pan Trader Community. Malam saat ini kita akan melihat dampak dari news di Kanada, non-farm employment change, dan terutama ini unemployment claim dari USD. Previous 1542K, forecastnya 1300K. Bagaimana reaksi pasar terhadap dua berita ini, yaitu Kanada dengan Amerika? Kita lihat sebelumnya, mulai belum keluar, sebentar lagi jam 19.30. Sini kita akan melihat di 1 menit. Lihat Kanada langsung ya. Nah, lihat ya pergerakan Kanada langsung. Berapa nilai yang keluar? Yang masih berputar Kanada belum. Ya, sesuai prediksi lebih besar merah, berarti USD akan melemah karena nilai forecastnya lebih besar dari Kanada langsung melejit di 1 menitnya. Terus dampaknya terhadap yen langsung turun. Sini kita lihat. Gold langsung terbang, itu juga seperti tadi belum ada geraknya pound sterlingnya. Sini langsung terasa sekali yen ya, dampak yang dia terlihat di sini. Pound sterling masih ya, sepertinya tidak respon di menit pertama. $208 Kanada. Kita lihat apa sih dampaknya. Actual greater than forecast is good for currency. Berarti Kanada meningkat, tapi kenapa harus dia ke atas? Kalau Kanada bagus, harusnya nih ke bawah, harusnya bearish. Ini dengan forecastnya lebih actual less than forecast is good for currency. Aktualnya lebih besar dari ini, tapi dia nilainya lebih kecil dibandingkan bulan sebelumnya. Respon dari ini bahwa dia lihat juga di sini USD-nya menguat. Kita lihat juga di semuanya dari perbandingan dolar USD terhadap currency yang lain dengan Kanada, JPY, Euro, Gold, dan GBP. Sampai di sini satu-satunya kita lihat perkembangan di M5 naiknya, apakah nanti sampai kekuatan Indonesia mampu menembus barrier di 9730. Ada MA 50 smoothed close dan Bollinger Upper, Bollinger Band ya, kita harus sampai 3597 masih JPY. Dia bisa mencapai support. JPY sebagai safe haven. Sekarang kalau USD menguat malah
terbawa juga, ikut menguat juga. Kalau tadi S1 nya tadi dia sempat turun ya, masih berjalan turun ya. Di euro belum juga ya, cuma sebatas ini, tetapi masih ada pergerakan nggak dia. Masih di dalam Bollinger Band di time frame M1. Masih geraknya mungkin ini masih Kanada bullish, euro mulai bergerak turun, begitu juga dengan pound sterling. Ya, JPY jadi menguatnya USD kadang membawa dampak menjadi pilihan buat para trader atau negara lain yang membutuhkan buat JPY sebagai salah satu safe haven yang dipandang lebih safe dibandingkan dengan yang lain. Karena ketika USD menguat, JPY juga ikut menguat. Karena pilihannya selain daripada USD adalah JPY. Respon di M1 masih ini. Berapa mana nanti dilihat 1 jam kemudian batasannya, masih di sini 824 terlewat ya. 2458, 2485 berarti kita bisa ini kan. Kalau di bawahnya 23 mungkin nggak dia sampai ke 23950. Sini yang satu di selatan. Yang tertingginya 173414. 173414. Euro masih berpeta berakhir turun tadi ya. Sangat dia meraih 2144 ya. Di sini 12432. 12 ini. Apa dia nanti akan kembali lagi ke 12436 di H1-nya. Di menit berikutnya USD tampak terkoreksi turun. Lemah ya. Jadi ya kita lihat nanti 3 menit kemudian Euro GBP masih di sini, perkembangannya bagaimana di 5 menit. Masih di bursa koreksi seperti ini. Ada reaksi ini. Kita lihat karena candle yang terbentuk di 30 menit. 10 menit. Tadi ada gerak naik juga ya. Pada ada respon tadi ketika berita-berita yang dirilis oleh pound sterling itu menguat, ternyata hanya beberapa saat saja sama tadi ya, 1 jam yang tadi sempat bullish naik ke atas, kemudian sekarang dari sampai berapa menit ini ada 2 menit ya. Akan seperti ini di sini 1, 2, 3 2 menit dia langsung pergerakannya tinggi. Sekarang masih ini, kita lihat sekarang pergerakannya sekarang apakah akan terjadi pembalikan arah setelah news yang keluar USD ini. Kita lihat 1 menit lagi dari seluruh dari 6 fair ini USD masih udah mulai arah ke bawah ya. Apakah dia nanti bisa harga akan menembus MA di time frame M1 USD. Itu juga tampaknya penguatan USD terhadap Kanada juga ada
terkoreksi. CPY masih tetap di menit 1 menit lagi ya, pas di 10 menit kedua candle setelah terjadinya 40 menit 10 menit ya, 10 menit setelah terjadinya dikeluarkannya news, lihat adanya pertama naik 5 menit pertama naik, yang 5 menit kemudian bearish. Apakah dia akan turun kembali? Nanti kita lihat perkembangannya. Demikianlah kita lihat dampak setelah dirilisnya news dari USD dan Kanada, yaitu unemployment claim dari Kanada dan USD.